Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarah Karisa dengan NIM 2022 1023 0311 487. Kali ini kita akan belajar yuk mengenai psikologi forensik dan hukum. Sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam mengenai psikologi forensik dan hukum, kita harus tahu dulu nih pengertian psikologi apa sih? Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai perilaku, pikiran, dan mental individu. Psikologi juga merupakan studi ilmiah yang secara aktif terlibat dalam pelajaran dan pemahaman proses mental, fungsi otak, sampai ke perilaku manusia loh. Di psikologi juga itu kita bisa mempelajari mengenai proses berpikir, ingatan, emosi, persepsi, mimpi, dan lain sebagainya. Di dalam ilmu psikologi, terdapat beberapa cabang psikologi yang berfokus dan tentunya melayani tujuan yang berbeda-beda. Apa aja ya cabang ilmu yang ada di psikologi? Yang pertama ada cabang psikologi klinis, yaitu cabang yang berfokus pada diagnosis, penilaian, dan perawatan gangguan mental serta emosional. Psikolog klinis bekerja dengan individu dan kelompok untuk membantu mengatasi masalah psikologis dan meningkatkan kesejahteraan mental. Yang kedua, ada psikologi sosial. Psikologi sosial mempelajari bagaimana individu dipengaruhi oleh lingkungan sosial mereka, termasuk norma-norma sosial, hubungan antar pribadi, persepsi sosial, dan pengaruh sosial. Di psikologi sosial juga meneliti konsep seperti keadilan sosial, prasangka, dan dinamika pada kelompok. Yang ketiga adalah psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan pada umumnya mempelajari proses pembelajaran, bagaimana cara mengajar, dan pendidikan untuk kurikulum yang saat ini sedang dipakai. Cabang ini berfokus pada bagaimana individu memperoleh pengetahuan serta keterampilan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan akademis atau keberhasilan dari siswa tersebut. Yang keempat adalah psikologi forensik. Psikologi forensik itu menerapkan prinsip-prinsip psikologi dalam konteks hukum dan peradilan pidana. Cabang ini meneliti bagaimana perilaku kriminal, memberikan penilaian psikologis terhadap terdakwa, dan memberikan saksi ahli dalam pengadilan. Oke, karena tadi sudah membahas mengenai beberapa cabang psikologi. Yang pertama ada psikologi klinis, yang kedua ada sosial, yang ketiga ada pendidikan, dan yang keempat ada forensik dan lain sebagainya. Yuk kita bahas lebih dalam lagi psikologi forensik tuh apa sih? Sebelum itu kita harus mengenali dulu mengenai sejarah psikologi forensik. Sejarah psikologi forensik bermula pada abad ke-19. Seorang ilmuwan, yaitu Wilhelm Wundt, mendirikan laboratorium psikologi pertama di Jerman pada tahun 1879. Dan ini merupakan menandai awal dari psikologi sebagai disiplin ilmu yang terpisah. Selanjutnya, pada tahun 1895, James McIntyre melakukan eksperimen yang menunjukkan bahwa kesaksian mata itu tidak selalu dapat diandalkan. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1950 dan 1960-an, psikologi forensik mulai diakui sebagai ilmu yang memiliki pelajarannya sendiri. Mengapa demikian? Psikologi forensik diakui sebagai bidang yang memiliki ilmunya tersendiri? Karena dalam penelitian psikologi forensik, kita akan meneliti nih bagaimana perilaku kriminal itu terjadi dan apa saja sih profil kriminal tersebut bisa terjadi. Selanjutnya, pada tahun 1970-an, APA atau Association Psychology American mendirikan divisi psikologi hukum yang memberikan pengakuan formal terhadap psikologi forensik. Setelah pengakuan dari APA pada tahun 1980-an dan 1990-an, penggunaan psikologi forensik dalam pengadilan dan sistem peradilan kriminal meningkat.
Karena menurut mereka, teknik wawancara saksi, analisis profil kriminal, dan evaluasi kompetensi mental menjadi bagian penting dari sistem hukum. Setelah beberapa tahun kemudian, tepatnya pada 2001, APA mengakui bahwa ilmu psikologi forensik sebagai salah satu spesialis formal yang berada pada psikologi, dan hingga saat ini, psikologi forensik dibutuhkan dalam penanganan kasus dalam pengadilan maupun sistem peradilan yang ada di dunia. Pada bidang psikologi forensik juga mencakup berbagai aspek. Pertama, penilaian kompetensi, dan yang kedua, evaluasi resiko, yang ketiga, konsultasi dalam hukum, dan yang terakhir adalah penelitian tentang penyebab perilaku kriminal itu terjadi. Di dalam psikologi forensik juga terdapat beberapa metode dan teknik dalam psikologi forensik. Yang pertama ada evaluasi psikologis. Di dalam evaluasi psikologis terdapat beberapa macamnya. Yang pertama ada wawancara klinis. Wawancara klinis digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang latar belakang individu, riwayat kesehatan mental, dan keadaan emosional. Yang kedua ada tes psikologis yang berguna untuk standar tes yang menilai aspek-aspek kepribadian, kecerdasan, dan gangguan mental. Dalam penggunaan tes psikologis yang biasanya digunakan adalah MMPI atau Minnesota Multiphasic Personality Inventory dan juga Wechsler Adult Intelligence Scale. Yang kedua yaitu profiling kriminal. Di dalam profiling kriminal terdapat beberapa bagian. Yang pertama, analisis kejahatan, yaitu melibatkan pemeriksaan pola dan karakteristik kejahatan untuk mengidentifikasi kemungkinan pelaku. Yang kedua, ada profiling geografis, yaitu lokasi kejadian kriminal untuk memprediksi di mana pelaku mungkin tinggal atau bekerja. Yang ketiga, ada wawancara dan interogasi. Dalam wawancara dan interogasi juga terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada teknik kognitif, yaitu metode wawancara yang dirancang untuk meningkatkan ingatan saksi dengan mengajukan pertanyaan yang mendorong mereka untuk mengingat kembali peristiwa secara mendetail. Yang kedua, ada interogasi rate. Teknik interogasi yang bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka dengan cara yang legal dan etis. Setelah membahas metode dan teknik dalam psikologi forensik, kita juga harus tahu peran psikologi forensik dalam hukum apa aja sih? Peran psikologi forensik dalam hukum yang pertama adalah sebagai pencegahan. Pencegahan yang dimaksud dalam psikologi forensik yaitu membantu aparat hukum dalam memberikan sosialisasi tentang cara mencegah perilaku kriminal sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan. Yang kedua adalah penanganan. Dalam psikologi forensik, penanganan untuk membantu aparat hukum dalam mengidentifikasi motif pelaku dan memahami perilaku manusia dalam proses hukum sehingga dapat menangani kasus-kasus hukum yang lebih efektif. Yang ketiga adalah membantu dalam mempidana. Dalam tahap ini, psikolog berperan dalam memahami psikologi kognitif dan perilaku pelaku untuk membantu dalam proses pengadilan. Yang terakhir adalah pemenjaraan. Psikologi forensik membantu dalam tahap pemenjaraan, yaitu memahami psikologi perkembangan dan psikologi klinis untuk membantu dalam rehabilitas pelaku. Peran psikologi forensik dalam hukum memiliki tugas-tugas yang wajib dilakukan. Yang pertama yaitu otopsi psikologi, yaitu membantu dalam analisis psikologis terhadap pelaku dan korban. Yang kedua adalah wawancara investigasi, yang dimana membantu dalam interogasi pelaku dan saksi. Dan yang ketiga yaitu criminal profiling, membantu dalam mengidentifikasi motif dan perilaku pelaku. Dan yang terakhir adalah saksi ahli, yaitu berperan sebagai saksi ahli dalam persidangan. Setelah kita mempelajari mengenai peran psikologi forensik dalam hukum, kita juga harus mengerti nih dan memahami apa aja sih etika dalam psikologi forensik.
Etika psikologi forensik yang pertama yaitu memahami kode etik psikologi, dan yang kedua tanggung jawab dan berkompeten, dan yang ketiga memberikan pernyataan sebagai saksi atau saksi ahli dengan benar, yang keempat berintegritas dan objektif, dan lain-lain. Selanjutnya adalah tantangan psikologi forensik. Yang pertama, memahami kasus beserta individu yang terlibat. Yang kedua, menjaga kerahasiaan, dan yang ketiga, harus mampu dalam menggunakan ilmu psikologi. Cukup sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih, dadah!